Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Arwah di Tikungan Maut. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Mekarwangi, ada sebuah jalan yang terkenal angker. Jalan ini berada di tepi hutan dan sering sepi di malam hari. Di sana kecelakaan tragis pernah terjadi yang membuat banyak orang takut melewati jalan itu setelah matahari terbenam. Konon arwah seorang pemuda bernama Mamat masih berkeliaran di tempat itu mencari sesuatu yang belum ia dapatkan di dunia ini. Mamat adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang dikenal sebagai pembalap liar di desanya. Ia memiliki tubuh kurus, rambut acak-acakan, dan selalu memakai jaket kulit lusuh. Mamat sangat suka menantang kecepatan di jalan, mengabaikan nasihat orang tua dan teman-temannya, hingga suatu malam nasib buruk menimpanya. Pak Ustadz Rahmat, seorang pemuka agama di desa itu, berusaha menetralisir gangguan gaib yang terjadi setelah kematian Mamat. Ia memiliki kepribadian tenang, penuh kasih sayang, tetapi juga tegas dalam menghadapi hal-hal mistis. Konflik utama dalam cerita ini adalah bagaimana arwah Mamat yang tidak tenang terus meneror pengguna jalan yang melewati tempat kecelakaannya. Sosoknya sering muncul dalam keadaan mengerikan, terkadang tanpa kepala, terkadang hanya berupa suara ringkihan sepeda. Masyarakat ketakutan dan hanya Pak Ustadz Rahmat yang berani mencoba mengakhiri teror tersebut. Mamat adalah seorang remaja yang gemar balapan liar. Meskipun telah diperingatkan oleh orang tuanya, ia tetap mengabaikannya. Suatu malam ia menerima tantangan balapan dari temannya, dan ia menerima dengan penuh percaya diri. Saat balapan berlangsung di jalanan desa yang gelap, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Mamat tidak dapat menghindar dan tertabrak dengan keras. Tubuhnya terpental beberapa meter, sementara truk tersebut terus melaju tanpa henti. Mamat meninggal di tempat, kepalanya terhantam batu besar di pinggir jalan. Setelah kematian Mamat, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Pengendara yang melewati tempat itu sering melihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok anak muda tanpa kepala yang tiba-tiba muncul di depan kendaraan mereka. Suara rantai sepeda berbunyi di tengah malam. Meskipun tidak ada siapa-siapa, ketakutan mulai menyebar di desa. Pak Ustadz Rahmat dipanggil untuk menangani fenomena ini. Ia melakukan doa dan ritual untuk menenangkan arwah Mamat. Namun ketika ia mencoba berkomunikasi, arwah Mamat menolak pergi dan meminta sesuatu sebagai syarat. Sesajen. Pak Ustadz yang menolak menggunakan sesajen mencoba cara lain. Ia mengajak keluarga Mamat untuk mengadakan doa bersama dan memberikan sedekah atas nama Mamat. Setelah itu gangguan pun perlahan menghilang. Semua orang mengira arwah Mamat sudah tenang. Namun suatu malam, seorang pengendara motor melintas dengan kecepatan tinggi. Seketika, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Ia mengerem mendadak, lalu menoleh ke belakang. Kosong, namun suara rantai sepeda terdengar kembali, seakan ada sesuatu yang masih belum selesai. Ketika semua orang mengira
bahwa arwah Mamat sudah pergi. Sesekali tetap ada kejadian aneh yang terjadi. Ini memberikan kesan bahwa sesuatu yang lebih besar masih ada di balik kematian Mamat. Mungkin dosa yang belum terampuni, atau masih ada hal yang belum tuntas. Keluarga Mamat yang berduka, terutama ibunya, ia sering terbangun tengah malam, menangis, merasa bersalah karena tidak bisa menghentikan kebiasaan buruk anaknya. Pesan utama dalam cerita ini adalah tentang konsekuensi dari perbuatan ceroboh dan tidak menghargai nyawa. Kematian Mamat bukan hanya tragedi, tetapi juga pengingat bagi banyak orang bahwa tindakan sembrono di jalan bisa terakhir dengan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki.